Nah, ini saya mungkin masuk ke struktur market yang saya lihat sekarang kan. Iya. Saya kan aktif juga di crypto market, saya aktif di US market juga dan Indo market kan. Saya melihat Indo market ini strukturnya agak sedikit aneh, Pak. Di mana ini mengejar saham-saham yang orang banyak bilangnya non fundamental nih, Pak. Iya, Tapi kan ada aliran yang sekarang bilang bahwa yang penting kan dapat duit. betul. Tapi kan itu ibaratnya kayak kapal, ya kan nggak ada mesinnya kosong, ya didorong aja ya jalan gitu kan di kapalnya. Betul. Sedangkan ada satu kapal nih yang sebenarnya mesinnya bagus, harganya bahkan lebih murah, tapi orang nggak ke kapal yang ini, Pak. Ini fenomena apa ya? Karena ini saya jarang lihat nih di emerging market tuh jarang saya lihat bisnis Betul seperti betul ini. betul. Market kita agak unik nih sekarang ya kan. Jadi saya pernah bikin tabel, yang cukup simpel. Satu tabel itu isinya 13 saham yang mengalami kenaikan luar biasa Mhm, selama 2-3 tahun iya, terakhir. Satu tabel berikutnya adalah saham dari 4 bank terbesar di Indonesia, iya. ya kan. Kalau kita hitung 13 saham yang kita bilang konglomerasi ini, ya kan, jumlah market cap-nya itu 4.400 triliun. Iya. Total market cap kita 13 triliun. Berarti ini sepertiga dari market cap kita loh, Di sini uangnya. di sini loh, 4.400 triliun. Iya. 4 bank ini yang udah punya track record puluhan tahun, ya kan, market cap-nya cuma setengahnya, Iya. 2.200 triliun. Yang interesting adalah kalau kita hitung earnings-nya Oh iya. dari kelompok pertama, yang 4.400 triliun ini cuma sekitar 19 triliun Total earnings total ya. earnings-nya. Sedangkan itu satu bank aja lebih loh, Pak. Berarti berarti kalau kita hitung PE multiple-nya sekitar 230 Iya. kali, ya kan? Udah Yang 4 udah bank ini udah kayak Nvidia ini. iya, yang 4 bank ini market cap-nya cuma 2.200 triliun, Iya. tapi earnings-nya 185 triliun. Iya. Jadi 12 kali cuma PE-nya, ya Dan kan? ini pertanyaan saya kenapa orang pilih ke sini, Pak, dibanding yang jelas ini? Karena yang 12 kali ini nggak make money, ya kan? Oke, Sahamnya going nowhere gitu loh ya, yang ada orang banyak rugi selama 5 tahun terakhir. selama 5 tahun terakhir. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir, terjadi, foreign net sell equity outflows sekitar 45 triliun. Dari Oktober kan tahun lalu. Yes, Belum berhenti sampai sekarang nih? belum berhenti sampai sekarang, ya kan? Itu yang menyebabkan saham-saham bank ini walaupun murah, ya kan, nggak perform. Jadi orang karena tidak ada alternatif lain, mereka bilang, "Gimana dong, life must go on," ya kan? Iya, Kita tetap harus make money nih, ya kan? iya. Akhirnya orang lari ke saham-saham yang tadi kita bilang konglomerasi inilah. Oke. Ini sampai kapan, Pak? Ini kira-kira kan market bisa irasional lebih lama dibanding investor bisa bersifat Betul. rasional. Karena mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, saya juga alirannya sebenarnya Warren Buffett banget. Iya. Saya pencinta Benjamin Graham, Oh value gitu ya? investing, iya. Oke. Dan saya nge-cover satu saham ini dari saya umur 15 tahun, Pak. Iya, Saham yang saya udah beli dari saya umur 15 tahun. iya, Sekarang ini saya lihat saham yang sama ini, itu menurut saya murah sekali. Karena kalau kita compare sama India punya misal HDFC Bank, iya, kalau kita lihat PB multiple-nya dia udah di atas. Ini di paling bawah, Pak, sekarang. Dengan betul, earnings yang konsisten bertumbuh tapi nggak ada yang lirik. betul. Kenapa hal itu bisa terjadi dan kenapa apakah ini karena era internet kah? Retail lebih FOMO dengan ibaratnya lebih gampang dipom-pom? Hmm, Apa gimana, Pak? Apakah ada dampaknya? Karena saya lihat retail di sekuritas hmm, itu meningkat loh, Pak. iya, Beberapa sekuritas yang retail dominan itu sekarang di nomor 3, nomor 4 iya, dibanding yang besar-besar. Kalau misalnya Insti kan dulu misal JPM dan lain-lain, itu udah turun, Pak, sekarang. betul, Yang naik nih retail malah. betul. Dan ini memang fenomena yang agak mengkhawatirkan menurut saya, ya kan? Karena pemain-pemain retail ini mereka tergiur dengan return yang sangat fenomenal, ya Iya, kan? Karena mereka ngelihat, wah, tiap kali perusahaan IPO sekarang untung. bisa ARA 5, 6 kali, 10 kali Iya, gitu ya kan. Jadi semua pada ngejar itu aja gitu yang paling gampang gitu loh iya. menurut mereka ya kan. Mmm, Pertanyaannya ini akan berlangsung berapa lama gitu Iya, loh dengan valuasi yang sebenarnya sudah di luar nalar kita nggak gitu, masuk akal lah kita ya sebutnya. kan. Mbak, kalau kita ngeliat dari PE multiple bisa sampai 1.000 kali, 1.500 kali gitu Iya ya kan. banyak Pak, serius Pak Ya sekarang. kan pertanyaannya how sustainable is this Iya, ya kan. Terus terang saya nggak punya jawabannya. iya, Saya nggak punya jawabannya, cuma menurut saya fenomena ini bisa berlangsung selama investor-investor yang real investors-nya ini tidak punya pilihan lain, oke, ya kan? And the problem dengan market kita adalah kita kekurangan IPO yang sizable, yang liquid, ya kan? Yang benar-benar punya fundamental yang bagus. oke, Itu yang kita kekurangan. Selama kita tidak disuplai dengan barang mainan baru, ya kan? oke, Eee, Permainan ini bisa berlangsung cukup lama sih menurut saya. oke. Nah ini menurut Pak Yos sendiri kan Pak Yos sudah ngamatin selama 35 tahun nih. Saya lihat Indonesia ini ada kemiripan beberapa saham sama yang saya amati di India, Pak. Mhm, Di mana beberapa saham ini dibuat float-nya awalnya kecil, dibesarin,
masukin barangnya banyak, orang tambah lebih liquid, lalu dia mau masuk di MSCI atau di FTSE. Betul. Nah ini sejak kapan dibanding actually bikin perusahaan yang very profitable dan perusahaan yang sehat? Karena kan beli saham kalau ini pandangan saya, bisa salah ya. Tapi pandangan saya lihat perusahaan tuh saya lihat perusahaan saya nggak lihat saham tuh sebagai ticker atau stock symbol. Saya lihatnya Oke. company, saya pengen punya perusahaannya. Iya. Which is yang So saya you're buying a piece of the business, iya, right? iya, yang saya udah cover dari 2015 yang saya masih kecil. Hmm. Sekarang saya own hampir mungkin 0,15 dari perusahaannya. Jadi Oke. saya benar-benar percaya gitu sama perusahaannya. Saya mau tahan sampai mungkin 20 tahun ke depan gitu. Iya. Nah, kenapa Pak itu bisa terjadi fenomena itu? Fenomena yang mana nih, sorry? Yang saham itu bikin float kecil, naikin, ya saya nggak tahu ya tujuannya apa, bisa Iya. direpo kan soalnya. Iya. Bisa direpo untuk dapat pinjaman, tapi itu kan tergantung emitennya mau ngapain. Kenapa bisa terjadi di Indonesia seperti itu? Karena buat sebagian emiten atau calon emiten, mereka ngeliat, wah ternyata bisa ya kita bikin seperti itu. Iya. Ya, cari duitnya gampang gitu loh. IPO kecil aja, ya kan? IPO-nya pun tidak real mungkin, ya Iya. kan? Cuma strategic IPO. Kemudian sahamnya ditarik ke atas, digoreng, ya kan? Betul. Bikin liquidity. And then waktu masuk MSCI dia bisa keluar, dia bisa jualan tuh, Iya. ya kan? Sizable gitu loh, ya kan? And then on top of that, ya kan sahamnya bisa direpoin atau dijadiin kolateral di bank Betul. untuk dia dapetin pendanaan untuk kembangin bisnisnya yang lain gitu Betul. loh. Untuk bisnis yang lain nih. Untuk Terus bisnis yang lain, bisnis yang lain tuh ya. unfortunately, Iya. ya kan? But that is the biggest incentive buat emiten-emiten seperti ini gitu loh. Oke. Karena saya juga kemarin kan sempat kepikiran kan, karena banyak yang akhirnya nanya kan. Misalnya saya kan baru investasi kan salah satu perusahaan private 2024, banyak yang nanya, "Oh, kenapa ini nggak IPO aja grupnya?" Kalau saya bilang, saya bukan begitu cara cari uangnya gitu. Iya. Karena saya rasa misalnya saya IPO 5T, itu price to earning mungkin kali 3 kali 4 gitu. Iya. Itu goreng ke 30T itu merem pasti. Iya. Apalagi saya punya follower, saya punya ini. Iya. Gampang sekali sebenarnya. Iya, benar. Tinggal direpo kalau kita mau beli tanah, bangun hotel lagi, bikin di Bali, di Iya, Uluwatu. iya. Cuman saya nggak ngerasa itu apa ya, Iya. value creating di dunia ini. Tapi masalahnya sekarang juga banyak sekali kan influencer muda seperti Hmm. kamu gitu ya kan, yang ngepom-pomin saham ya kan. Tapi kan itu biasa nggak Sebagian untuk kepentingan mereka sendiri juga. ada ya kan? kepentingan, biasa ada kepentingan di belakangnya kan sebenarnya. Iya kan, atau disponsorin siapa gitu Iya, ya kalau kan. saya kan nggak ada family-nya, Pak. Iya. Iya kan. Ini juga yang contribute terhadap fenomena ini gitu loh, menurut Oke. saya ya kan. Karena banyak Oke. sekali influencer-influencer ini yang merasa bahwa ternyata bisa make money ya. Gampang nih begini. Gampang nih kayak begini nih, lumayan loh. Oke. Ya kan? Ya, jadi memang zamannya berubah gitu loh. Nah, ini bakal balik rasional lagi atau enggak, Pak? Menurut saya ya itu yang tadi saya bilang ya kan, bahwa selama kita tidak dikasih pilihan lain ya kan, orang akhirnya terpaksa ikutan main yang masih bisa make money gitu loh, Oke. ya kan. Karena nggak ada lagi saham-saham lain yang bisa menghasilkan gain seperti itu gitu loh, ya kan. Iya. Sementara asingnya masih keluar terus karena alasan-alasan fundamental atau apa ya kan. Jadi kita butuh asingnya juga balik gitu loh. Oke. Jadi kita harus pikirin bagaimana caranya kita bikin pasar ini lebih atraktif untuk investor asing masuk kembali ke Indonesia gitu loh. Oke.